Sekarang kita langsung record. Oke, kemarin tuh sampai nomor 16. Nah, sekarang nomor 16. Tapi sebelum ke nomor 16, baiknya di review dulu aja kali ya. Oke, aku mau review aja dulu ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman punya persamaan, itu tuh bentuk umumnya itu fx per gx lebih besar sama dengan 0. Nah, ini tuh bentuk umum dari pertidaksamaan pecahan. Nah, tandanya ini bebas, bisa lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Yang pasti itu dia salah satu ruasnya itu 0. Oke, ini kata kuncinya. Nah, terus kalau misalkan teman-teman punya bentuk akar, misalkan sesuatu diakarin, ini jangan lupa dikasih syarat. Jadinya di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Oke, itu. Terus yang ketiga itu apa ya? Yang ketiga itu kalau misalkan perbedaan dari persamaan versus pertidaksamaan. Kalau persamaan itu dia kayak gini. Kita punya x sama dengan 2. Dia di garis bilangan, dia bakalan di akhir seperti ini. 2. Udah. Nah, tapi kalau misalkan pertidaksamaan, kalau ini PTDK, pertidaksamaan, itu misalkan x lebih besar dari 2. Dia hasilnya bakalan daerah. Oke. Nah, tapi kalau misalkan lebih besar sama dengan 2 ditambahin garis gini, berarti ini di akhir. Nah, berarti artinya 2-nya termasuk 2, 3, 4, dan seterusnya. 2,000001 juga termasuknya. Pasti dia harus lebih besar dari 2. Dan 2-nya juga termasuk kalau misalkan dia lebih besar sama dengan. Oke, itu. Nah, nanti kalau misalkan kita ada waktu, ini kita sampai jam sekitaran 8:30, lewat dikit. Kalau misalkan ada waktu, kita bisa review ke soal-soal sebelumnya. Nah, sekarang kita langsung aja ke ini nih, nomor 16. Ini biar cepet. Kayak gini. Oke, nilai x yang memenuhi mutlak x min 2 lebih besar sama dengan akar 2x plus 20 adalah. Oke, kalau misalkan kita punya kayak gini. Sebentar. Nggak bisa ini ya? Coba ini. Nggak bisa deh. Harus di sini nih. Nah, kalau misalkan kita punya soal kayak gini nih. Nah, yang harus diingat itu, yang pertama itu mutlak. Apa sih definisi mutlak? Jadi kalau kita punya mutlak kotak, itu dia intinya positif. Oke? Pun yang di dalam akar, syaratnya tadi, yang di dalam akar itu lebih besar sama dengan 0. Ya kan? Yang berarti di dalam akar itu positif kan? Nah, kalau keduanya udah positif gini nih, mutlak kan positif. Akar positif. Ingat, kalau misalnya kita punya soal akar, yang pertama kali kita lakukan adalah kuadratkan
ke dua ruasnya. Berarti ini tinggal langsung kita kuadratkan nih kedua ruasnya. Kalau kita kuadratkan kan jadi x kuadrat min 4x tambah 4 lebih besar sama dengan 2x plus 20. Nah, ini jadinya x kuadrat min 4x min 2x terus ditambah 4 dikurangin 20 sama dengan 0. Jadi x kuadrat min 6x ini min 16 ya. Min 16 lebih besar sama dengan 0. Oke, kita cari akar-akar persamaannya. Nah, ingat ya cepetnya berapa ditambah berapa sama dengan min 6 dan berapa dikali berapa sama dengan min 16. Ada yang mau coba? Yuk. Berapa yang ditambah berapa hasilnya plus 6 terus berapa dikali berapa yang hasilnya min 16. Min 8 dan 2. Ya benar, min 8 dan 2. Berarti ini jawabannya min 8 plus 2. Min 8 plus 2, min 8 plus 2. Oke. Berarti X sama dengan 8, X sama dengan min 2. Nah, ini cara cepatnya. Kita buat garis bilangan, ini min 2, ini 8. Dan ini kan lebih besar sama dengan. Berarti ini di aksen nih. Nah, kita cari variabel pangkat tertingginya. Variabel pangkat tertinggi sini X pangkat 2. X pangkat 2 punya konstanta kan. Konstantanya kan 1 nih. Ya kan? Satunya positif. Berarti di paling kanan itu positif. Negatif, positif. Nah, berarti yang di arsir itu yang di sini. Karena dia lebih besar sama dengan 0. Berarti ini tuh jawabannya X kurang dari sama dengan min 2 atau X lebih besar sama dengan 8. Sampai sini. Sebelumnya ini belum ini nih. Belum kelar. Ini masih belum kelar. Ingat, kita harus hati-hati kalau ada soal akar gini. Kita harus cari dulu yang syarat akarnya. Oke, ini biar ini aku tambahin di sini. Di Paint. Oke, ini syaratnya. Ingat, syarat di dalam akar itu apa? Syarat di dalam akar, syaratnya adalah di dalam akar, yaitu 2x plus 20, harus lebih besar sama dengan 0. Berarti 2x lebih besar sama dengan min 20. Berarti x lebih besar sama dengan min 10. Oke, kita punya x lebih besar sama dengan min 10. Nah, tadi kita punya min x kurang dari min 2 dan x lebih besar sama dengan 8. Berarti ini tinggal digabung aja nih. Ini min 10, ini min 2, ini 8. Ya. Nah, yang ini ke kanan, ini ke kiri, yang ini ke kiri. Nah, ingat, pilih yang paling banyak. Sorry. Ini ke kanan nih. Ini ke kanan. Sorry. Ya, ini ke kanan. Nah, berarti di sini kan yang diarsir. Nah, berarti jawabannya di antara min 10 dan min 2, X lebih besar sama dengan 8. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Terkait nomor 8.
Ada yang mau di ini? Tanyain dari nomor 16 sebelum kita ke nomor 17. Oke, kalau nggak ada, berarti kita lanjut ke nomor 17. Kak, boleh jelasin ulang tadi kenapa yang paling kanan positif? Oh iya. Kita kalau kayak gini nih, ini kan udah ketemu nih garis bilangannya. Ada min 2, ada 8 kan? Nah, kita bisa lihat di persamaan ini, yang aku ini nih, variabel pangkat tertingginya. Variabel pangkat tertingginya itu X kuadrat. X pangkat 2 kan? Nah, X pangkat 2 punya konstanta. Nah, konstantanya ini positif apa negatif? Kan kalau teman-teman belajar, yang ini konstanta. Yang ini variabel kan? Ini konstanta, ya kan? Nah, ini punya konstanta, yaitu 1 kan? Satunya positif. Karena sini positif, berarti paling kanan positif. Ini cara cepatnya, tapi kalau teman-teman mau dicoba, boleh misalkan 9 nih. Misalkan coba 9 kuadrat, min 6 kali 9, ini terserah. Kalau dicobain, tapi ini aku pakai cara cepatnya. Kalau cara cepatnya, kalau di sini konstantanya positif, berarti paling kanan positif. Gitu. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kak, mau nanya. Ya. Kalau misalnya konstantanya itu negatif, berarti nanti di ujungnya negatif. Ya, di ujungnya negatif. Oke, Kak, makasih. Sama-sama. Kayak nomor berapa ya? Kayak nomor 10 kemarin. Tadi kalau misalkan kita sempat ini 10 ada ini kok, ada rekamannya kok di Twitternya. Oke, sekarang kita ke nomor 17. Oke, nilai K yang memenuhi persamaan. Oke, kita buat new dulu. Ini nggak bisa di sini. Berarti nah di sini. Oke. Nah, ini bisa nih. Oke, kita punya soal ini. Nilai K yang memenuhi pertidaksamaan 0 lebih kecil dari X kuadrat tambah AX tambah 1 per X kuadrat tambah X tambah 1. Kurang dari 2 adalah. Oke, nilai K yang memenuhi pertidaksamaan. Kalau teman-teman punya gini, ini sebenarnya udah masuk ke materi fungsi. Jadi, untuk pertidaksamaan, supaya ada hasil, supaya untuk pertidaksamaan, supaya ada hasil, dia itu diskriminannya harus lebih besar dari 0 dan A-nya lebih besar dari 0. Ini tapi kata kunci ini, diskriminan lebih besar dari 0 supaya ada hasilnya. Oke, kata kunci gini. Soalnya kalau misalkan diskriminan lebih besar dari 0, dia itu kalau di grafik gini. Atau gini. Dia punya 2 titik potong di X. Jadi ini X1, X2. Ini kalau A-nya lebih besar dari 0, kalau ini A-nya kurang dari 0. Gitu. Itu kata kunci dari supaya pertidakssamaannya ada hasilnya. Oke. Kalau misalkan dia D kurang dari 0, berarti dia cuman ngambang gini nih. Oke. Nah, berarti ini
Kita langsung aja nih, dia lebih besar dari 0. Berarti kan B kuadrat min 4AC. B-nya itu berapa? Kan AX kuadrat tambah BX tambah C. B-nya itu berarti kan K kan? K kuadrat min 4. Min 4 kali 1 kali 1. Lebih besar dari 0. Berarti kan kuadrat min 4 lebih besar dari 0. Ya kan? Ini rumusnya berarti ini K min 2, K plus 2. Ingat yang aljabar yang A kuadrat min B kuadrat. Nah, terus ini berarti kan kita buat bilangannya nih. Min 2 dan 2. Konstantanya ini positif nih. Berarti yang sini positif. Negatif, positif. Nah, berarti ini tuh jawabannya X kurang dari, oh ini bener aja. X kurang dari min 2 atau X lebih besar dari 2. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Jadi dia biar ada hasil, nilai K yang mengandung persamaan, biar ada hasil, D-nya harus lebih besar dari 0. Jadi kalau ketemu soal gini, dicoba-coba aja pakai D. Pakai diskriminan, pakai rumus diskriminan. Nah, yang bawah ini, dia nggak ada hasil, karena dia D-nya kurang dari 0. Nggak ada hasil. Dia melayang kayak gini nih. Sampai sini yang mau ditanyain? Sebelum kita ke nomor itu panjang banget. Ya bener panjang. Ada yang ditanyain? Nggak perlu pakai syarat ya? Nggak, di sini tuh nggak ada syarat. Syaratnya cuma yang di bawah. Itu di akar-akar yang di bawah tuh harus, yang akar di bawah ini nggak boleh sama dengan 0. Kenapa yang di bawah nggak ada penyelesaian? Oh gini, di sini aja. Coba lihat deh yang di bawah nih. A-nya kan sama dengan 1. B-nya kan sama dengan 1. C-nya sama dengan 1. Coba pakai rumus diskriminan. B kuadrat min 4AC. Jadi berapa nih? 1 dikurangin 4 kali 1 kali 1. Berarti sama dengan 1 dikurang 4 min 3. Berarti ini D-nya kurang. Nah, kalau dikurang dari 0 tuh dia gini, melayang. Nah, kalau D-nya, misalkan teman-teman ketemu D sama dengan 0, dia tuh menyinggung sumbu X. Kayak gini. Ini A-nya lebih besar dari 0, ini A-nya kurang dari 0. Ini A lebih besar dari 0, ini A kurang dari 0. Nah, kalau D-nya lebih besar dari 0, atau lebih besar sama dengan, dia itu begini di grafik. Nah, yang ini nih, ini misalkan X2, terus yang di sini X1. Ini kan sumbu X, nah gitu. Nah, jadi ke teman-teman sama ini, kalau ke teman-teman ketemu kayak gini nih, X1, X2, yaitu min 2 dan 2, itu sebenarnya kalau gini. Sampai sini ada yang mau ditanyain lagi? Itu 2 yang di kanan berarti nggak ngaruh, Pak. 2 yang di kanan. Enggak, dia nggak ngaruh. Kan karena yang ditanya kan nilai K-nya. Nilai K yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, supaya memenuhi kan berarti D-nya harus lebih besar dari 0. Jadi 2-nya nggak usah diikut sertakan. Ada yang mau ditanyain lagi nggak?
Sama-sama. Oke, berarti kita ke nomor 18 ya? Nah, ini nomor 18 nih. Nah, ini nomor 18 panjang nih. Coba kita singkat. Di sini bikin. Di sini bikin. Kok 17? 18. Di sini bikin. Nggak bisa ya sih. Mana ya? Nah, oke. Ini berarti di sini. Nah, ini penyelesaian jika X anggota bilangan real, yaitu di antara A dan B, di mana A dan B-nya termasuk, adalah himpunan semua bilangan real yang bukan penyelesaian 1 per X plus 1 lebih kecil dari 1 ditambah akar X kuadrat. Maka nilai A plus B adalah. Oke, kalau teman-teman ketemu soal gini, teman-teman fokus di sini aja nih. Fokus di bagian ini sama di bagian sini. Oke, fokus di situ aja dulu. Nah, berarti teman-teman selesaikan ini supaya ketemu A dan B-nya berapa. Oke. Nah, misalkan ini biar gampang nih, aku putar nih. Aku putar jadi kayak gini. Akar X kuadrat ditambah 1 lebih besar dari 1 per X plus 1. Oke. Sampai sini ada yang mau di ini nggak? Ditanyain nggak? Kenapa bisa ditukar gini? Ada yang mau diinin? Jadi ini kan tadinya lebih kecil. Nah, oke, paham. Jadi ini aku tukar nih. Yang di kiri sini di kanan supaya lebih gampang dihitungnya, oke? Supaya lebih gampang aku tukar. Ini samanya kayak 0 lebih kecil dari 2. Berarti kan 2 lebih besar dari 0 kan? Nah, gini. Sama persis kayak gitu. Nah, ini akar X kuadrat itu sama aja mutlak X. Ingat, akar dari sesuatu. Akar kuadrat dari sesuatu itu sama dengan mutlak dari sesuatu. Oke? Nah, berarti ini mutlak X. Nah, satunya pindah ruas lebih besar 1 X plus 1 min 1. Oke? Nah, ini kita lanjut. Mutlak X lebih besar dari 1 per X plus 1 min X plus 1 per X plus 1. Kan disamakan penyebutnya kan? Nah, terus mutlak X lebih besar dari min X per X plus 1. Oke. Nah, kalau teman-teman yang pernah ikut Zoom di bab 1, itu pasti teman-teman ingat rumus cepat dari mutlak. Kalau misalkan ada mutlak sesuatu lebih besar dari sesuatu, itu tuh pasti hasilnya X kurang dari min sesuatu atau X lebih besar dari sesuatu itu. Nah, kalau misalkan X lebih kecil dari A misalkan, berarti dia di antara A dan min A gitu. Kalau misalkan pakai sama dengan berarti tinggal pakai sama dengan. Nah, ini berarti kita pakai yang ini nih, mutlak. Rumus dari mutlak yang ini. Nah, kita kerjakan di sini. Berarti kan kita punya X lebih besar dari min X, X plus 1, dan X lebih kecil dari min X per X plus 1. Oke. Nah, ini itu coba kita hitung jadi begini. Kita pindah ruas kan jadi X plus X
plus 1 lebih besar dari 0. Ini kalau kita samakan penyebutnya jadinya x kuadrat plus x kuadrat plus x kan, ditambah x per x plus 1 lebih besar dari 0. Nah, jadinya yang ini jadinya x kuadrat plus 2x plus 2x per x plus 1 lebih besar dari 0. Berarti ini x plus 2 x plus 1 lebih besar dari 0. Oke, terus kita pakai cara cepatnya nih. Ini kalau misalkan, oh iya, kita sebelum cari pakai cara cepat, kita pakai pembuat nolnya. Yang di sini, supaya 0 tuh dikali 0 kan, x yang di sini 0, berarti kita simpan 0. X yang di sini berapa? Yang di dalam kurung harus min 2. Nah, terus yang di bawah sini harus min 1. Oh, berarti ini min 1, terus ini 0. Nah, ingat, koefisien pangkat tertingginya nih. Koefisien pangkat tertingginya apa nih? Plus kan? Plus. Yang di bawah juga koefisien pangkat tertingginya itu plus. Oke, udah. Nah, koefisien pangkat tertingginya plus. Yang di bawah juga plus. Nah, berarti ini kan di paling kanan tuh plus, min. Yang diminta lebih besar dari 0. Berarti yang positif aja kan. Berarti di antara min 2 dan min 1, atau x lebih besar dari 0. Gitu. Itu yang pertama. Tapi kan kita belum selesaikan yang ini. Nah, ini di main lain deh. Biar kelihatan jelas. Nah, kan kita punya tadi x lebih kecil dari min 1 lebih kecil dari min x plus 1 x kurang dari x plus 1 x min. Nah, ini kan. Nah, ini jadinya berapa nih? Kalau disamakan ruasnya itu biar cepat, ini x kuadrat tambah x min x per x plus 1 kurang dari 0. Ini kan berarti x kuadrat per x plus 1 kurang dari 0. Nah, yang ini teman-teman nggak bisa pakai cara cepat langsung yang tadi kayak plus minus gitu. Karena di sini x kuadrat, di sini x pangkat 1. Tapi kita bisa cari pembuat nol. Pembuat nolnya kan nih yang di bawah itu min 1, yang di atas itu 0. Oke. Nah, yang di atas itu kan pembuatnya 0 nih. Berarti dia nanti karena dia x kuadrat, dia bercabang gini nih. Oke. Nah, baru kita bisa terapin rumus cepatnya. Oke, jadi kita harus terapin cabang gini dulu karena dia kan x kuadrat, yang di bawahnya cuma x plus 1. Nah, yang di sini koefisiennya positif, yang di sini positif. Berarti plus min. Oke, karena dimintai kurang dari 0, berarti yang di sini dan yang di sini. Tapi yang di sini nggak kepake nih, yang di tengah-tengah sini nggak kepake. Oke. Nah, kita tinggal gabungin nih sama yang garis bilangan ini. Nah, ini kalau digabungin itu jadi gini, min 2, di sini min 1, di sini 0. Ini kan kalau digabungin. Nah, tapi kita adalah himpunan semua bilangan real. Ini A dan B adalah himpunan semua bilangan real yang bukan penyelesaian. Berarti kita cari yang bukan. Nah, yang bukan itu yang mana? Yang ini kan nih, ini dimerahin. Nah, berarti A-nya itu sama dengan min 1, B-nya itu sama dengan 0.
Berarti A plus B sama dengan min 1 ditambah 0. Berarti sama dengan min 1. Berarti jawabannya adalah min 1. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ini nomor 18, nomor terakhir karena udah mau ini zoomnya. Limit. Ada yang mau ditanyain? Dari nomor 18 dan sebagainya. Nomor berapa yang bisa jadi? Oh iya nih. Ada yang mau tanyain? Yang merah itu bukan ikut yang min 2 ke kanan. Enggak kan batasannya gini. Batasannya gini. Ini nih batasannya. Jadi dia ikut ke min 1. Ada yang mau ditanyain lagi? Sama-sama. Oke, kita ke ini deh. Kayak pasti bisa sempat 1 menit deh. Buat di nomor 5. Oke. Ini nomor 5. Open. Sorry. Nih, misalkan gini. Ini nomor 5. Nah, kalau teman-teman punya soal kayak gini, yang pertama itu harus dikuadratin dulu. 5x min 10 kurang dari 4. 5x kurang dari 14. X kurang dari 14 per 5. Nah, yang kedua, itu teman-teman syarat di dalam akar, itu di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Berarti 5x min 10 lebih besar sama dengan 0. Berarti 5x lebih besar sama dengan 10. X lebih besar sama dengan 2. Nah, kedua ini teman-teman harus gabungin. Oke, yang di sini 2, yang di sini 14 per 5. Yang plus 5 ke kiri, yang ini ke kanan. Berarti jawabannya di antara 14 per 5 dan 2. Gitu. Kadang kelupaannya di sini nih. Ini syarat-syarat. Ini syarat. Ada yang mau ditanyain lagi sebelum diakhirin? Oke, kalau nggak ada, berarti ini aku akhirin. Nanti untuk rekamannya aku send di Twitter. Di Twitter